Plasma darah udah, eritrosit udah. Sekarang yang leukosit sebelum kita ke tim konstruksi. Leukosit ini prajurit ya. Prajurit itu punya senjata. Di kerajaan Sungai Merah ini, leukosit ini pasukan penjaga tentara kerajaan. Nah, tentara namanya tentara ya cukup ribuan aja lah, nggak perlu jutaan, karena dia kan udah punya senjata gitu. Kisarannya 5.000 sampai 10.000 personal. Mereka ini ada di mana-mana gitu, patroli, bersiap siaga gitu. Namanya pasukan itu kan dilatih di barak. Nah, barak ini adalah analoginya adalah sumsum tulang dan limfa. Kalau tadi perahu itu kan dibuat di pabrik, pabriknya itu di sumsum tulang belakang dan tulang pipa ya, yang panjang-panjang itu. Jadi tulang pipa itu kalau digambar ya paling kayak gini. Nah, yang terkenal di film kartun kalau ada tokoh film kartun guguk yang makanannya itu tulang, doyan tulang intinya. Nah, ini tulang pipa. Itu ada di kaki, di lengan, intinya itu ya. Nah, itu. Kalau di sini si prajurit ini dilatih di barak. Sama sumsum tulang dan limfa, tapi bedanya di situ. Kalau si perahunya kan tadi pabriknya itu di sumsum tulang belakang dan tulang pipa, ya kan? Tulang punggung atau tulang belakang sama aja ya. Dan pipa. Nah, tapi kalau di sini sumsum tulang juga dimanapun itu tulangnya, dan ketambahannya adalah limfa. Tambahan limfa. Nah, terus bedanya namanya prajurit, dia kan harus berpikir di lapangan gitu. Ini penjahat bukan gitu. Jadi dia punya otak, dikasih otak. Otak ini analoginya dari inti sel. Jadi kenapa di sini aku kasih keterangan berantem ya, jangan sampai makan teman gitu, nyerang teman sendiri. Makanya dia butuh otak. Soalnya nanti ada kelainan akibat si pasukan penjaga ini yang harusnya teman ditembakin sama dia, dibunuh. Nah, nanti itu kelebihan dan membelot jadinya. Itu nanti ada kelainannya kita bahas, oke? Nah, tapi kita bahas dulu nih namanya tentara itu kan ada namanya infanteri, terus angkatan darat dan lain-lain. Nah, ini unitnya khusus dia ada 5. Basofil, eosinofil, limfosit, neutrofil, dan monosit. Ada 5 ya. Biar hafalnya gampang, kita pakai ini aja hafalan Esi dan Lim. Ini nama orang, Esi dan Lim itu 2 perempuan. Nemu bakso. Eosinofil, limfosit, neutrofil, monosit, basofil. Oke. Nemo di sini artinya nemu ya. Dipelesetin dikit biar ada neutronnya dan monositnya. Oke. Nah, berhubung kita udah sebut bakso, jadi di sini gambarnya emang dia kebetulan bulat-bulat kayak bakso ya. Jadi kita pakai analogi bakso lagi di sini. Ada 2 bagian berdasarkan tekstur baksonya nih. Ada yang polos tuh nggak ada bintiknya. Kalau bakso kan bintik-bintiknya itu si pakai daging cincang ya. Dan yang pakai daging cincang ini disebutnya granulosit. Ada granula-granula tuh. Nah, cara ngafalin biar gampangnya yang mana yang pakai granula yang mana enggak. Ini aja monolimpol. Yang polos itu cuma mono dan lim gitu. Monolimpol. Itu kan kayak jabatan polisi ya, kompol misalkan. Nggak tahu lah tuh kepanjangannya apa. Monolimpol. Polos. Monolimpol. Sisanya itu ada granulanya, ada bintik-bintiknya itu. Analoginya itu pakai daging cincang ya kan. Kita lihat sini ada, pokoknya dia semua 5 unitnya ini punya otak, punya inti sel, oke? Kan namanya prajurit, dia masing-masing punya target. Beda unit, beda target. Kalau angkatan udara, targetnya di udara. Darat ya darat gitu. Nah, prajurit ini masing-masing punya targetnya masing-masing. Esino, bunuh cacing. Limfo, dia kan dia imun ya. Imun itu bunuh virus. Neutrofil, bunuh kuman. Mono, makan sel mati sambil bantuin limfo. Jadi limfo ini kan imun, ketahanan tubuh, kekebalan tubuh. Nah, monosit juga berperan di situ, tapi sebagainya bantuan si unit limfo. Si lim ini ya. Tapi tugasnya utamanya si monosit ini targetnya adalah makan sel mati. Jadi sel-sel yang udah habis umurnya biar nggak jadi bangkai, jadi penyakit, ya kan?
namanya prajurit harus menjaga keamanan dan kesehatan kan. Itu tuh dimakan sama si prajurit monosit ini. Terus terakhir ada namanya basofil itu, targetnya itu si alergi. Alergi itu biasanya debu atau zat-zat asing dan yang membuat radang di dalam tubuh kita ya. Itu adalah tugasnya unit basofil. Jadi kalau kita udah hafal esi dan lim nemu bakso, eosinofil, limfosit, neutrofil, monosit, lalu basofil. Ini kan udah ngurut nih. Merah, coklat, atau oranye nih. Ya orange tua, kuning, hijau. Ini apa nih warnanya? Pokoknya kan beda-beda nih. Ini tuh udah ngurut. Kalau kita udah hafalin ini, yang ininya targetnya itu kita bisa ikutin. Kan targetnya ini nggak diurut kan. Kalau buat biar gampang hafalnya di sini nih. Cacing virus kuman mati karena makan sambal. Mereka alergi. Gitu. Sambalnya itu dari sambil ya. Sambal jadi sambil jadi sambal, makan mati ya. Nah, ini kan udah diurut nih. Esi itu cacing, limfosit itu virus, neutrofil itu kuman, terus monosit itu makan sel mati sambil bantuin limfo, kekebalan tubuh ya, imun itu. Alergi itu posisinya bakso yang terakhir. Jadi dari sini kalau udah hafal ya tinggal ke sini, tinggal yang ini gitu. Nah, kalau ini kayaknya nggak perlu deh ya. Jadi kita hafalinnya pakai urutannya, udah berurut. Nah, setelah tadi udah kita hafalin unit prajuritnya apa aja, terus target masing-masing itu apa. Nah, ini kan udah batasnya seginilah. Butuh 5.000 sampai 10.000 personel. Kekurangan nanti banyak yang nggak terkendali, keamanan jadi terganggu. Kalau kelebihan nanti juga jadi kelainan. Jadi kalau kelebihan itu nanti si sel darah putihnya jadi ganas. Nggak cuma yang tadi yang ditarget, tapi sel-sel tubuh kita juga ditarget sama dia. Jadi organ-organ lain jadi kacau fungsinya gitu kan. Nih, darah normal harusnya segini nih, ya kan? Wajar sel darah merah yang perahu merah tadi kan harus ada 5 sampai 6 juta ya. Emang banyak banget dia mayoritas. Tapi si leukemia cuma 10.000, 5.000 sampai 10.000. Kalau dia kelebihan, mengganas dia, senjata makan tuan gitu kan. Nah, kalau kelebihan namanya leukemia. Jumlah sel darah putihnya kelebihan. Kelebihan masalah. Kalau kan kekurangan juga menjadi masalah, tapi beda nama masalahnya. Kalau tadi leukemia, ini leukopenia. Intinya ada leu-leunya. Kenapa leu? Karena dia namanya leukosit. Leukemia. Kalau kimia kebanyakan. Kalau leukopenia, penia itu artinya kekurangan. Oke. Jadi, nah terus tadi aku lupa sedikit kelewat. Nah, ini meskipun bentuknya bulat, sebenarnya dia bentuknya fleksibel, tergantung tempatnya. Air sebenarnya kalau kita zoom nggak pakai wadah, dia mirip air ya, atau amuba. Bentuknya tuh ngikutin wadahnya gitu. Jadi dia bisa bentuk-bentuknya beda-beda. Nah, itulah si prajurit ya. Prajurit-prajurit ini udah kita bahas, kita checklist dulu. Nah,